Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Balik lagi di RB Reptile Channel. Sorry banget ya kemarin konten sebelumnya itu endorse tentang sebuah aplikasi kebugaran. Saya udah nyoba sih, cuman memang pasti ada plus minusnya lah ya. Ada plus minusnya, dan tapi gue lihat peningkatan pendapatan gue terus bertambah sih. Mudah-mudahan saja bisa kita rembes nanti. Nah teman-teman, setelah seusai kita membahas sebuah isu babi ngepet yang ada di dekat rumah gua, dan ternyata prediksi gua bener kan bahwa babi itu adalah babi sungguhan dan bukan babi ngepet, teman-teman. Thank you banget yang sudah percaya dengan statement gua. Akhirnya dibuktikan langsung oleh kepolisian sektor Depok. Thank you banget kerjanya Pak Polisi, keren banget pokoknya. Jadi warga Indonesia tidak mudah termakan hoax ya teman-teman. Nah kali ini gue mau kasih edukasi lagi nih tentang reptil. Kita balik lagi ya setelah ngebahas babi dan aplikasi. Nah kali ini gue mau bahas tentang cicak ya. Ngebahas tentang cicak. Nah teman-teman pasti tahu lah ya reptil cicak gitu. Nah cicak ini juga termasuk reptil teman-teman. Kenapa gue ngebahas ini? Karena reptil yang hidupnya dekat dan tanpa kita sadari adalah cicak, teman-teman. Nah cicak sendiri sebenarnya banyak banget spesies dan jenisnya ya teman-teman. Nah terutama adalah beberapa cicak yang ada di sekitar kita. Ada empat spesies cicak yang ada di sekitar lingkungan hidup manusia. Kita masuk saja ke materinya ya. Nah dari sekian banyak cicak, mungkin teman-teman berpikir bahwa cicak yang ada di rumah itu cuma satu macam ya, atau satu spesies. Ternyata ada 3 spesies yang di rumah dan 1 spesies yang ada di luar rumah, teman-teman. Nah inilah 4 cicak yang hidupnya begitu dekat dengan manusia. Yang pertama adalah cicak tembok ya teman-teman, mungkin sering banget ngelihat ya. Di sini juga sekarang ada di atas saya ada 1, 3, 4 ekor ya, ada 4 ekor. Nah, cicak tembok atau yang disebut dengan nama latin Hemidactylus platyurus. Nah, Hemidactylus platyurus ini adalah cicak tembok, teman-teman. Ukurannya sama seperti cicak pada umumnya ya, kurang lebih panjangnya 12-13 cm, memiliki perekat di kakinya dan bisa menempel di tembok. Hemidactylus platyurus ini juga berkembang biak dengan cara oviparus atau bertelur, teman-teman. Biasanya untuk cicak tembok dia tidak akan pernah jauh dari sumber cahaya. Kenapa? Karena hampir 89% serangga itu akan berkumpul mendekati sumber cahaya. Nah, di mana ada makanan, di situ Hemidactylus platyurus itu berkumpul, teman-teman, atau kita lebih mengenalnya dengan sebutan cicak tembok. Nah, sebelah kiri Anda, nah ya berarti sebelah kanan saya. Nah ini ada penampakan jenis cicak tembok ya teman-teman. Nah ini adalah Hemidactylus platyurus ya. Sering banget kita melihatnya karena begitu dekat dengan manusia. Bahkan dijadikan bahan mainan, diselepet dan lain-lain sama anak-anak ya teman-teman. Oke, itu adalah spesies cicak yang pertama ya. Kemudian kita masuk ke spesies cicak yang kedua, yaitu adalah Hemidactylus frenatus. Hemidactylus frenatus ya teman-teman, atau kita mengenalnya dengan nama lokal atau nama umum adalah cicak pohon. Nah di sebelah saya ini adalah penampakan gambar cicak pohon atau Hemidactylus frenatus ya teman-teman. Nah dia memiliki struktur warna ataupun pattern warna yang lebih tegas dan bermotif. Nah biasanya ini juga digunakan untuk berkamuflase, menunggu mangsa di dahan-dahan pohon maupun di batang-batang pohon yang cukup besar, teman-teman. Nah cicak pohon juga tidak tidak hanya terdiam di pohon saja, mereka pun akan juga bergabung dengan koloni ataupun habitat dari populasi cicak tembok ya. Cicak pohon terkadang juga dapat ditemui di tembok-tembok rumah, teman-teman ya. Nah sama, mereka juga berkembang biak dengan cara oviparus. Kemudian dia biasanya bertelur 2 butir dengan episode ya teman-teman. Nanti akan saya jelaskan di terakhir kenapa bisa saya bilang berepisode.
Nah, itu adalah contoh spesies spesies yang kedua cicak pohon, yaitu adalah Hemidactylus prenatus. Nah, kemudian kita masuk ke spesies yang ketiga, teman-teman. Wow, banyak banget ternyata ya cicak yang hidupnya dekat dengan kita. Nah, spesies yang ketiga ini adalah cicak gula. Cicak gula, teman-teman. Nah, cicak gula. Teman-teman pasti pernah mengalami kejadian ketika mau ngambil minum ataupun bekas kopi ataupun bekas teh kalian, di dalamnya ada seekor cicak, teman-teman. Ataupun juga teman-teman pasti pernah menemukan cicak terselip di antara gula, kopi dan teh ya di rak dapur. Nah, itu adalah cicak gula. Biasa ini di sebelah saya ya, saya tampilkan penampilan cicak gula atau dikenal dengan sebutan nama ilmiahnya Gehira multilata. Nah, cicak gula ini memiliki struktur kulit yang sangat halus dan lembut, teman-teman. Bahkan mudah sobek ketika tertekan atau tersentuh benda yang cukup keras. Dan kaki dari cicak gula ini dia lebih pendek dibandingkan dua kerabatnya dari genus Hemidactylus ya. Cicak gula ini berbeda genus, dia dari Gehira. Nah, namun mereka bertiga masih dalam satu famili Geckonidae. Nah, teman-teman, bagaimana? Ya, teman-teman baru paham kan? Atau kita sama-sama belajar, ternyata banyak banget spesies cicak yang hidupnya begitu dekat dengan manusia. Gehira multilata, dia juga berkembang biak dengan cara oviparus atau bertelur, teman-teman. Nah, kita masuk ke spesies yang ketiga. Nah, spesies yang keempat, teman-teman. Spesies yang keempat ini berbeda genus dan juga berbeda tampilan fisik atau morfologi fisik mereka. Morfologi fisiknya berbeda jauh ya dengan tiga cicak sebelumnya. Nah, cicak yang keempat ini tidak memiliki perekat pada kakinya. Jadi dia hanya memiliki kuku tajam yang digunakan untuk memanjat dahan dan tembok. Terlihat seperti menempel, namun dia tidak memiliki perekat pada kakinya. Nah, ini disebut dengan cicak batu, teman-teman. Ini tampilannya. Ya, cicak batu atau dikenal dengan nama ilmiah Cyrtodactylus marmoratus, ini hidupnya juga cukup dekat dengan manusia tanpa kita sadari. Kenapa? Karena dia mampu berkamuflase dengan baik dengan lingkungannya, dan orang yang tidak paham pasti menganggap dia adalah seekor cicak biasa yang ada di rumah. Nah, teman-teman, bagaimana? Ada 4 cicak yang hidupnya ternyata begitu dekat dengan kita. Bahkan mereka suka banget konflik dengan manusia, tapi konfliknya tidak berbahaya ya. Antara manusia dan reptil cicak ini tidak berbahaya konflik antara manusia dan reptil yang berbisa. Teman-teman, sudah paham belum? 4 spesies cicak yang hidupnya begitu dekat dengan manusia. Nah, seluruh ekor cicak ketika putus dapat tumbuh kembali ya, dapat tumbuh atau mengembalikan atau regenerasi di ekor. Nah, ini disebut dengan autotomi ya, berkembang atau ketika ekor perbaikan ketika ekor cicak putus disebut dengan autotomi atau tumbuh kembali, teman-teman. Nah, yang terakhir adalah tentang perkembangbiakan mereka. Yang tadi kenapa saya bilang perkembangbiakannya itu berepisode ya. Semua jenis geckota ya, terutama cicak yang dekat dengan kita, dia hanya kawin 1 atau 2 kali sebenarnya teman-teman dengan si pejantan. Biasanya diawali dengan perkelahian dan akhirnya mereka melakukan proses perkawinan. Nah, kenapa bisa saya bilang berepisode? Telur cicak hanya 2, teman-teman. Namun dia akan terus bertelur hingga sampai 4 sampai 5 kali atau 5 episode ya. Kenapa seperti itu? Ternyata kemampuan dari famili Geckonidae, dia mampu menyimpan sperma laki-laki atau sperma si cicak jantan untuk dilakukannya lagi proses ovulasi sehingga telur cicak betina dapat dibuahi dan telurnya fertil. Nah, biasanya telur cicak ditaruh di kayu-kayu, pecahan kayu, di sela-sela bangku, di sela-sela di sela-sela laci, bupet dan lain-lain. Ya, teman-teman, itulah sedikit pengetahuan tentang cicak yang ada di sekitar kita. Bagaimana? Teman-teman sudah paham? Mari sama-sama belajar terus bersama saya di Arbi Reptil Channel. Thank you banget. Jangan lupa follow Instagram Arbi Reptil. Sampai sini dulu edukasi kali ini. Sampai jumpa dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Lagi-lagi jempol Anda adalah bahan bakar channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi.